Lu pernah nggak sih suka sama temen di intern? Biaya masuk di intern. Oke, waktu itu gue dapet di harga Lu pernah nggak dap tanda tangan sendiri di progres harga alamat itu berapa? Oke, halo semuanya. Jadi di vlog ini gue bakal bikin podcast bareng anak UNER. Halo. Halo, nama gue Talita. Gue udah keterima sebagai mahasiswa baru di Universitas Erlangga di Fakultas Kedokteran Gigi. Jadi ini gue record sebelum pengumuman SNBT H-1 tanggal 12 Juni dan semoga aja gue lolos juga nyusul dia ke Amin, Surabaya, amin, guys. amin. The next day. Gimana nih kesibukan lo sekarang, Dal? Oke, sebenarnya gue nggak punya kesibukan apa-apa. Kesibukan gue cuma baca buku, nonton, main. Karena gue jujur pengangguran banget. Sampai nanti Agustus baru masuk. Jadi lu nggak ada persiapan belajar buat kayak dokter gigi tuh ngapain aja, apa Oh, ngapain belajar em, giginya, anatominya gitu. oke. Ada sih, tapi sekelibat doang. Kayak kepo, udah. Mungkin belajar anatomi bab pertama sih. Kayak Hmm. bagian tubuh atas sampai bawah gitu. Oke. Jadi gue sama Talita ini satu tempat les di Inland tepatnya. Jadi kita bakal sharing pengalaman kita les di Inland selama setahun waktu kelas 12. Yoi. Jadi gue mau nanya Talita dulu nih, kenapa alasan dia dan ekspektasi dia masuk Inten? Ekspektasi gue masuk Inten itu diajarin cara cepet sama kayak apa sih kisi-kisi buat UTBK, kayak cara nembak atau pokoknya ya cara cheating gitu dah pokoknya. Tapi lu nggak pernah kepikiran les di tempat lain gitu kayak GO apa SG, NF? Enggak sih, karena dari awal nyokap nyuruhnya Inten, terus teman-teman gue udah pada Inten dari kelas 10, jadi gue mau Inten. Jadi kalau gue ini kenapa mau di les di Inten, terus ekspektasinya apa? Pertama tuh karena gue pengen kayak ketemu anak-anak SMA bukan di lingkungan sekolah gue doang. Nggak, jadi tuh di Kalisari ada SG atau NF gitulah, atau Gebra. Nah kalau gue les di situ tuh paling kayak ketemunya tuh anak-anak situ doang. Maksudnya gue pengen yang baru lah, lingkungan baru. Terus juga kalau di Inten itu kan katanya anak-anaknya ambis ya. Jadi kalau les di Inten itu kayak mungkin gue bisa ketemu sama anak-anak yang ambis juga buat PTN. Jadi enak buat diajak diskusi. I see, I see. Berarti pengen sesuatu yang beda dan pengen ketemu teman-teman yang satu pikiran sama lo gak sih? Ya, terus nih, Tal, Yo. biaya masuk Dinten. Oke, waktu itu gue dapet di harga 15 juta, gue dapet grade A. Oke. Jadi awal masuk Dinten itu kalian nggak asal masuk, bayar langsung masuk nggak, tapi ada tesnya dulu. Kalau nggak salah tuh tesnya matematika dasar ya. Iya, tiga. Pokoknya pengetahuan umum berapa soal 5 kayaknya. Sisanya tuh yang matematika dasar. Tapi matematikanya emang yang masih dasar tambah-tambah kali, kurang bagi doang. Nggak yang limit, Enggak, fungsi gitu, nggak. gampang, gampang. Eh, Selain tes, hmm? itu di Inten itu kan juga ada kayak dia tuh ada yang bayar sama jaminan, ada yang non jaminan, ya Iya, iya, kan? iya. Kalau yang jaminan itu kalian bayar lebih mahal, kayak dua Tapi puluh nanti. jutaan lebih. Tapi kalau yang non jaminan itu kalian cuma bayar sekitar 15 jutaan. Mm. Lu 15 juta kan? Iya, bagus juga gue. Ya, jadi segitu guys, biaya buat les di Inten. Tapi kalau yang tadi jaminan itu dia kalau nggak lulus PTN dibalikin berapa persen gitu. Ya, Ya, dibalikin duitnya. Tapi ya, itu kalian bisa les sampai lolos bener-bener di PTN. ya, Kayak mandiri misalkan apapun. ya kita ikut bukan SNBT doang, kita bisa ikut mandiri SIMAK UGM, SIMAK UI, terus itu UGM, terus SMITB. Kalau menurut lu mahal nggak? Menurut gue enggak sih, karena Tapi kan mahal itu eh, relatif ya, iya relatif. mahal itu Rata-rata relatif. pada segitu juga. Buat pendidikan, buat masa depan ya kalau kata gue worth it lah les di Indan. Oke, jadi kita tadi udah sharing gimana masuk di Inten, persyaratannya sama biayanya. Sekarang kita mau bahas program belajar di Inten. Oke. Jadi kalau di Inten itu kalian semester pertama kelas 12 masih dikasih pelajaran saintek gitu ya. Ya, matematika, fisika, biologi, Kimia bahasa Indonesia, bahasa Inggris. ya. Jadi
materi SNBT tuh keluarnya nanti di semester 2. Yoi. Semester 1 itu kalian masih TO, bukan pola UTBK, pola SNBT, masih ada fisika, biologi, kimianya. Jadi kalau buat SNBT itu nanti semester 2. Betul. TO-nya juga masih sebulan sekali kalau di ITEN. Ya, sebulan sekali. Ya. Kalau semester 1. Hmm. Nah, selain kayak belajar masih saintek, di Inten itu ada namanya ngulas tryout gitu kan. Jadi kalian tryout, Sih namanya. TO at home, Nah, ya, terus ada TO at progres, home, progres. ada progres juga. Ada 3, pokoknya kalian ngulas soal TO tuh ada 3 kali. Pertama kalian ngerjain TO-nya, terus kalian TO at home, baru nanti ada Progres. progres. Nah, progres ini syarat kalian untuk bisa ikut TO selanjutnya. Kalau progres kalian nggak kelar, belum ditanda tangan, kalian nggak bisa ikut TO selanjutnya. Tuh. Lu pernah nggak Enggak, tanda tangan sendiri di progres biar bisa ikut TO? gue pernah. Lu pernah? Pas Berapa kali? akhir-akhir sekali doang. Itu udah mepet banget. Sama gue juga. Gue pakai tangan berarti ya? Iya, gue pakai tangan. Gue bilang buku progres gue ketinggalan, terus gue fotoin, terus tangannya gue scan gitu, terus gue tempel. Terus lingkungan belajar nih. Memang lingkungannya tuh emang suportif ya buat anak-anak yang emang ambis buat ngejar PTN. Bener banget. Jadi tuh kita emang bener-bener bisa ketemu, ya seenggaknya ada 1 2 orang yang enak lah, klop buat kita ajak diskusi bareng, Ya. kita ajak buat belajar bareng gitu. Emang ada di Inten, banyak, malah banyak. Karena di Inten sendiri juga lu dipaksa belajar kan, Iya, dipaksa mengulang. Jadi bener-bener gurunya juga supportif parah, dia tapi lebih kayak ngedorong, mendorong lah nge-push kita belajar. buat belajar lebih dari yang lain lah pokoknya. Gue setiap pertemuan pasti diketok kayak jangan lupa Ya, diskusi ya gitu. progres jangan lupa ya. Ya, Jadi kalian tuh nanti sehabis kelar pelajaran ya, maksudnya buat seminggu tuh sebelum SNBT nanti udah nggak belajar, ada namanya intent ceria. Jadi kalian tuh nanti penampilan berkelas satu persatu, kelas kalian maju nampilin apa, ditonton sama satu intent, nggak satu intent Indonesia, satu intent siapa kalian kalian. kalian aja. Dan Tapi itu lumayan seru. kalau di Jakarta emang sebelum UTBK, tapi kalau di luar daerah Oh, beda-beda ya. beda-beda. Oh iya, Di berarti luar daerah tuh beda-beda semester tiap satu. cabang. Kalau kita emang jadwalnya tuh sebelum SNBT, Yuk, tapi emang itu seharian full kita happy happy banget ya Tan. iya sih seru banget sih itu. Dan kita kelas kita juara Kostum terbaik. kostum terbaik, mantap. Jadi menurut aku tips and trick buat lolos IUP UNER itu pertama kalian kuasain dulu PU sama matematika dasar lah. Sama TOEFL bahasa Inggris jangan lupa. Sebenarnya nggak harus TOEFL, tapi TOEFL adalah sebuah kewajiban, wajib, Syaratnya wajib. berapa? 500. Di atas 500. Yoi, di atas 500. Dan itu boleh TOEFL di mana aja. Jadi pas tes itu nanti ada 50 soal, 1 jam. 50 soal itu udah 20-nya matdas Hmm. sama PU pakai bahasa Inggris. Dan kalau kalian belajar matdas di Inten, itu kalian pasti lihat kayak, "Hah, gini doang." Ya soalnya di Inline tuh emang bener-bener kita diajarin dari dasar banget, dari Yes. basic banget, nggak langsung yang matematika yang udah advance lah, kita emang dari Dan, dasar. dan bahasa Inggrisnya itu mirip-mirip sama soal Inten, kan soal cerita. Yang ditanya mirip-mirip kayak soal LBE juga gitu loh. Oh iya, sama persis, maksudnya pola. Ya, polanya sama persis. Dan ini juga PU-nya bener-bener kayak plek ke triplek, tapi dia ditranslate dari bahasa Inggris doang. Makanya lu bisa lolos ya. Ya, habis itu ada wawancara. Oh, ada wawancara juga. Ada. Kayak gimana tuh? Lu diwawancara ditanya apa aja? Oke, jujur ditanya kayak kamu siap nggak? Kan aku perkenalan tuh bilang kalau aku tinggal di Jakarta. Iya. Sedangkan bener kan di Surabaya. Jadi nanti dokternya nanya kayak kamu siap nggak kalau harus tinggal di Surabaya dan jauh dari orang tua. Terus siap-siap aja sih gue Tapi jawabnya. wawancara tuh pakai bahasa Inggris kan? Tar? Iya, pakai bahasa Bahasa Inggris. Inggris. Mostly ceritain kehidupan lo dan orang tua lo. Hmm. And pokoknya lu harus ngasih tahu aja kalau misalkan lo bener-bener siap buat LDR dari rumah. Karena itu yang Berapa dipakai lama banget. tuh lu wawancara gitu? Gak nyampe 10 menit sih. Gak nyampe 10 menit. Ya, Jadi tuh kalian tes apa, matematika dasar, PU, sama LBE gitu. ya LBE, sama wawancara, udah itu doang. Itu dong. Take it easy aja, kayak ngobrol sama, kalau karena gue FKG, jadi yang wawancara gue itu dokter gigi juga. Hmm. Jadi kayak ngobrol aja sih. Tapi
harga alamat itu berapa. Nggak usah nyebut spesifik lah, range-nya aja lah, range-nya. Oke, buat harga outfit gue 290-an. itu udah include UKT satu kali. Cuma satu semester berarti. Yes. Sakit dia berapa? Berapa UKT-nya? UKT gue 27. 27. Ya. Kalau UI masuknya sama kayak UNER 270 260-an, tapi UKT-nya 60. Kan mirip Ya, UNER. walaupun emang tesnya terbilang nggak susah susah banget, tapi ya kalian Kan harus modal ya masuk kuliah. oke. Nih kita cerita-cerita aja, cerita-cerita seru pengalaman kita les di Inten. Lu pernah nggak sih suka sama temen di Inten? Kalau suka sih pernah, Hmm, tapi gak ada tapi lah. oh ya, Gue pernah karena gue ngeliat dia pinter banget. kalau gue ya, gue jujur gue pernah, tapi itu tuh kayak ya karena gue jadiin motivasi kan. Iya bener. Jadi tuh yang cewek yang gue suka masuk kayak peringkat teratas di TO, Ya, dan itu bisa jadi memotivasi kalian juga. Itu kalau gue ya, kalau gue. ya gue juga. Jadi Karena itu dia bisa. tinggi, kita jadi kayak pengen tinggi juga gitu. Iya, kita kita kayak ngejar lah istilahnya. Itu lu sekelas apa beda kelas? Sekelas. Sekelas guys, sekelas. Gue pernah lo taruhan sama dia kalau nilai TO gue lebih tinggi dari dia. Emang dia tinggi terus kan? Ya udah iya soalnya. Ya, gue nggak pernah naik sih TO gue nge-stuck mulu ya. Nggak 600 sih, 400. Ya lumayan tinggi lah, segitulah. Ya lumayan. Soalnya awal-awal kan emang kalau gue awal-awal TO tuh nilainya nggak pernah nyentuh angka 5 malah waktu saintek. Waktu saintek. Oke. 48, 49. Waktu SNBT itu lumayan. Atau enggak sih, fluktuatif juga sih sebenarnya. Kalau dilihat dari grafik, karena gue pernah tukeran akun. Jadi waktu itu gue ada pertandingan bola kesukaan gue, dan itu jadwalnya jam 2 pagi, Oke. dan gue ada TO pagi jam 7, dan akhirnya gue tukeran. Ya sebenarnya itu yang masuk tuh nilainya nama kalian yang keluar, tapi ya itu nilainya juga buat acuan kalian masuk SNBT. Nilainya di Inten, grafiknya kalian dilihat buat KPJ ya. Jadi grafik gue tuh turun gara-gara dia. Ya nggak apa-apa lah. Gak apa-apa lah, gak apa-apa lah, sekali-kali Intense lah story, intense story. ya. Gue kan akselerasi SMA-nya, jadi banyak mata pelajaran tuh yang di skip di sekolah. Kayak ada beberapa bab itu yang gak gue pelajarin, tapi kalian pelajarin. Oh, jadi kayak oh kalau udah belajar gitu gue belum. Ya kayak loncat-loncat gitu. Dan Tapi di Intan emang dijelasin dari dari awal. awal kan Jadi dijelasin. bener-bener kayak Ya, walaupun ya, gue gak diajarin, tapi gue tahu nih ada mapel ini, bab ini, dan gue paham. Sebenarnya kayak dipercepat gitu sih. dipercepat tapi nggak lengkap-lengkap. Nggak lengkap-lengkap banget, tapi ada kayak satu bab, dua bab yang nggak dipelajarin. Soalnya lu 2 tahun juga kan, kita Iya, kan 3 tahun. iya Kalau benar. normal normal ya SMA tuh 3 tahun, jadi Jadi dia gue empat akselerasi. kali. Enggak lah, itu Ya, lumayan pinter lah orang yang bisa ngikutin pelajaran yang harusnya 3 tahun dijadiin 2 tahun tuh. Emang orang-orang pinter doang. sebenarnya Dinten nggak ada minusnya sih. Kalau menurut pengalaman gue, menurut gue nggak ada. Maupun itu minus, tapi menurut gue itu sangat bermanfaat banget bagi gue. Jadi menurut gue Inten tuh bener-bener membawa kebaikan gitu ke gue, ke Tapi diri gue. emang selama gue les di Inten itu gue baru nemu kayak teman yang benar-benar bisa gue ajak diskusi bareng, gue ajak belajar bareng. Sama Jadi misalkan kita belajar nih ngerjain soal, itu kadang kalau di Inten gue bisa dapet eh, perspektif baru dari teman-teman gitu loh. Cara ngerjainnya bisa kayak gini loh, cara cepetnya bisa ada, atau misalkan gue lupa kadang tuh ada yang bisa, jadi bisa bertukar pikiran juga. tapi kalau di Inten tuh dipaksa buat kayak ini tuh tempat belajar, tuh belajar gitu. Ya bahkan tuh kalian nggak boleh pulang sebelum diskusi. Bener bener itu bener. Jadi nanti ada kalian namanya super intensif, dan kalian tuh masuk setiap hari. Sebelum pulang itu kalian harus diskusi dulu sama teman kelas kalian. Sebenarnya oke-okean juga sih dapat teman kelas yang enak-enak ya. Iya bener. Soalnya di kelas kita tuh
awalnya pendiam banget, pendiam bener-bener tuh kayak nggak ada yang ngobrol sekelas. Gue tuh waktu awal-awal masuk ya, yang kedengeran suaranya tuh lu berdua doang. Soalnya kan lu udah satu sekolah kan. Iya, Nah kalau gue tuh nggak ada yang satu sekolah. satu sekolah. Ya, awal gue sebel sih sama dia, soalnya dia tiba-tiba kayak ngobrol ke gue, dia minta Ya kita kan kertas. Kayak, lu siapa? Minta kertas, terus sekarang kita temenan. Wait a minute. Who are you? pokoknya kalian di Inten tuh gue saranin cari temen yang emang bisa kalian ajak untuk diskusi, dan itu bakal ngebantu kalian banget buat persiapan SNBT. Karena kalau kalian nyendiri, itu rugi di kalian sendiri. Ya sebenarnya kalau emang anaknya ambis gitu loh, peluang lolos SNBT, bukan SNBT doang sih, PTN tuh gede banget ya. Benar. Inten tuh udah nyediain program belajar, ngerjain, emang dikasih banyak-banyak soal buat kalian latihan, dan kalau kalian nggak latihan itu rugi banget rasanya. Sebenarnya tempat les yang lain juga bagus-bagus untuk masalah disiplin atau motivasi apa segala macem. Ya kalian harus balik lagi ke diri kalian sendiri. Kalau emang dasarnya males, carilah tujuan kalian tuh masuk Inten tuh apa dulu gitu loh. Iya benar. Kalau emang kalian cuma buat main-main, ya mending gak usah lah, sayang duitnya soalnya. Ya, kalau kalian emang bener-bener pengen masuk PTN, di Inten itu lumayan worth it, bukan lumayan lagi sih, Worth it worth it banget banget. banget. Jadi gitu aja mungkin yang kita berdua Yes. bisa sharing pengalaman kita. Oke, sekian, dadah. Dadah.